Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kultum yang ketiga ini, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca hamdalah, alhamdulillah, karena pada hari yang ketiga ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kultum yang ketiga ini kita akan coba membahas tentang jangan sampai puasamu hanya mendapatkan lapar dan dahaga, dan jangan sampai sholatmu hanya dapat capek. Ya. Pada ayat yang saya baca di awal, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, dalam surat Al-Bayyinah. Ya. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah, illa liya'budullah, kecuali beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, ya, dengan mengikhlaskan dalam beragama, meluruskan niat hanya karena Allah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan akidah atau menjalankan agama dengan keikhlasan. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin kita sering atau pernah mendengar ya sebuah hadis yang mengatakan banyak orang yang puasanya dapat haus dan lapar, ya, dan banyak juga orang yang sholat hanya dapat capek saja tanpa mendapatkan pahala atau ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena hati, ya, hati yang lalai atau hati yang bengkok. Ya, ingat ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadil mudghah idza solahat solahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadi kullu ala wahya qalbu. Ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal daging, ya, bila daging itu baik, baiklah seluruh jasadnya, dan bila daging itu buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ala wahya qalbu, ingatlah dia adalah hati. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, letak ya diterima dan ditolaknya amal kita itu ada pada hati, ya. Karena mungkin ada dua orang yang sama-sama mengerjakan sholat, sama-sama menghadap Allah, tapi yang satu diterima, yang satu tidak. Itu yang membedakan adalah hatinya. Allah lihat hatinya, bukan sekedar gerakan jasadnya, tapi Allah lihat hatinya. Ya, hatinya itu, dia melakukan itu ada motivasi apa? Apakah ingin dipuji orang? Apakah ikhlas karena Allah? Nah, itu yang membedakan antara kita dengan yang lain adalah hati, ya. Jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi ketika diperintahkan Allah untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah, ya, Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa ada salah satu umat Nabi Muhammad, ada salah satu sahabat Nabi Muhammad yang hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya,
tapi hijrahnya karena ingin menikahi wanita Madinah. Maka Rasulullah mengingatkan kepada para sahabatnya dengan hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'at yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya tiap-tiap amal itu tergantung niatnya. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, siapa yang sholatnya karena Allah dan Rasulnya, siapa yang puasanya karena Allah dan Rasulnya, siapa yang amal baiknya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena wanita yang ingin dinikahi, karena dunia yang ingin dikuasai atau ingin didapatkan, siapa yang puasnya ingin ini, ingin itu, siapa yang amal baiknya untuk mendapatkan ridho dari manusia, ingin mendapatkan pujian dari manusia, atau ingin mendapatkan cinta manusia, maka dia tidak akan mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Maka sahabat fillah yang dirahmati Allah, penting sekali kita selalu menengok hati kita. Ketika kita beribadah, ketika kita beramal, lihat gerak hati kita. Apakah hati kita lurus karena Allah, ataukah ada niat-niat yang lain? Maka ketika ada niat-niat yang lain, dipastikan amal kita akan rusak, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya pada kultum yang ketiga ini, supaya amal ibadah kita diterima Allah, jaga hati kita jangan sampai bengkok, niatkan hanya karena Allah. Jadi ketika kita beramal karena Allah, ada yang memuji ataupun ada yang mencaci, itu tidak berpengaruh sama sekali kepada hati kita, karena yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.